Bukan, Markus 16 ayat 15 sampai 20, coba Markus dulu Bang Suma. Itu ada Iya, kaitan semua nanti. iya silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai Abang Macu. Iya. Ada baygon di situ, Bang. Tunggu saya ambil saja Bang Suma biar kita jangan Iya, salah. silakan. Baygon jangan terlalu banyak minumnya, sedikit aja. Oke Bang Suma, kita kalau gitu kita ke Matius Hah? aja, lihat Ke Matius, bukan ke apa Markus. namanya? Matius 8. Markus juga bisa Bang Suma. Iya, silakan. Itu ada Tapi kaitan semuanya Bang Suma ya. Iya, tolong disiapkan baygon, Bang, di situ. Kalau Markus 16. Iya Bang Suma. Jadi Bang Suma yang harusnya mempersiapkan obat mah, nanti Bang Suma nanti stres, nanti lambungnya naik itu Bang Suma. Bang Suma, kalau saya lihat Bang Suma ini sepertinya bersemangat tapi tidak paham sebenarnya Bang Suma. Coba kita lihat di Bang Suma harus banyak belajar ya, biar kita saling diskusi, biar Bang Suma paham benar. Ini kalau orang bodoh sombong ya gini. Bukan, dan memang Bang Suma nggak paham. Kalau Bang Suma paham, pasti kita dari tadi kita sudah sama-sama sepaham. Oke, Matius Sekarang 28. Anda menggunakan akal enggak nih? Akal Bang Suma. Kita Oke, kan pakai akal ya. Oke. Menarik ini kalau akal. Silakan. akal sehat ya, bukan akal manusia. Bukan ya, tapi akal-akalan. dalam firman. Iya. Bukan akal-akalan dalam firman. Apa itu maksudnya akal sehat dalam firman? Maksudnya apa? Mulai masuk tipu-tipu. Hormat. Oke Bang Suma, kita Silakan. Matius 28 ayat Siap. yang ke-19 Bang. 19. Oke, baik. Pakai akal tapi ya, pakai akal. Yesus. Silakan. Bukan pakai akal, ini firman Tuhan ya. Iya. Jadi mau pakai apa? Ya kita kan baca kan pakai akal. Bacanya kan pakai akal Bang Suma. Berarti harus dipahami dengan akal. Ya harus ada Roh Kudus. Undang dulu Roh Kudus biar Mampus sudah. Bang Suma. Untuk memahami ayat ini Bang Suma, harus berdoa, undang Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Oh, Mama, jurus tipu-tipunya keluar. Mama boiku yang kusayang Bang Suma nggak paham. Iya. Oke, ada lanjut. Roh Kudusnya harus sekolah SD nanti. Kalau Roh Kudusnya tidak paham, silakan. Oke, harus ada Roh Kudus Bang Suma baru bisa paham. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada Yesus yang keluar dari kubur ini kan? Ya terserah Bang Suma lah pahaman Bang Iya Suma. dong. Yang keluar dari kubur ini, yang keluar dari kubur. Iya, yang bangkit kan, bangkit pada hari ketiga. Yang bangkit. Oke. Oke Bang Suma ya. Oke. Ya. Bang Suma, ini diskusi bukan berdebat Bang Suma. Iya. Oke, saya senang kalau berdiskusi Bang Suma. Oke. Siap. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, inilah dia ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, itu perintah loh. Perintah Yesus itu loh. Pergilah, jadikan semua bangsa. Ini semua bangsa, bukan bangsa Israel. Semua bangsa. Iya. Perintah dari makhluk yang keluar dari kubur itu ya. Lanjut. Bang Suma. Kan Bang Suma minta dibuktikan kan? Iya, kan saya cuma mengatakan itu perintah dari makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Tapi yang Bang Suma artikan makhluk itu namanya penuh kuasa Bang Suma. Dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu namanya berkuasa. Makanya iblis mengatakan kepada Yesus, "Kalau engkau menyembahku, aku akan memberikan segala kuasa langit dan bumi, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Betul, 1000% benar Bang Suma. Berarti yang berkuasa di bumi ini, itu siapa? Oke, nanti akan menuju ke sana. Nanti kita akan menuju ke sana. Pintar. Tapi Bang Suma, aku ini dulu. Apakah hanya bangsa Israel atau semua bangsa? Aku ya, sudah kalah 1 poin. Itu yang keluar dari kubur memerintahkan kepada seluruh bangsa. Bang Suma, iya. Iya dong. Iya udah. Oke. Yang namanya penuh kuasa ya. Itu Yesus Tuhan kita yang berkuasa, yang membangkitkan orang mati ya. Karena dia Allah, dia membangkitkan orang mati. Itulah dia yang penuh kuasa yang Allah. Iya. Lagi-lagi Anda menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang bangkit dari kubur. Silakan lanjut. Bang Suma. Kalau Allahnya orang Kristen itu
dan Allahnya dari dulu sampai sekarang itu wujudnya jelas, wujudnya manusia. Di mana Tapi itu kalau- tertulis? Di mana Ada tertulis? Di Ada mana tertulis Tuhannya Ada Yahudi tertulis. manusia? Silakan, silakan. Ya, oke. Kita buka ayatnya ya, Bang Suma ya. Oke. Kalau Silakan. Bang Suma, Silakan. ini saya senang Bang Suma. Jadi kita berbicara konsepnya adalah konsep Alkitab. Itu baru benar Bang Suma. Ya, Oke. Bible. Bible, ya. Ya. Nah, tunggu ya Bang Suma ya. Saya lihat Siap. dulu di kitab ya. Kejadian 1 nomor 26. Luar biasa Bang Suma 8. sudah tahu. Tadi pagi kita kan bahas ini juga kan Bang Suma. Oke, dibaca saja Bang Suma. Bantu dibaca dulu Bang Suma. Ya, Anda lah yang baca. Oh gitu, saya. Ya. Kejadiannya. Iya, jadi kalau Bang Suma sudah tahu ya kita coba di situ dulu. Menurut gambar dan rupa kita ya. Jadi itu menurut gambar dan Kami, Bang, bukan kita, Bang. Kami. kami berarti berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Belum pribadi tentu, ya. belum tentu. Belum tentu karena Belum tentu kata kami itu bisa juga tunggal. oh begitu. Ya, coba Anda baca Indonesia. kejadian. Bahasa Indonesia Bang Suma. Coba Anda baca kejadian 7 nomor 1. Oh, kejadian 7 ayat 1. Oke, kalau gitu gini aja lah Bang Suma. Coba kita lihat apakah benar. Dibaca dulu, Bang. Dibaca dulu supaya Anda paham bahwa jamak dalam bahasa Semitik itu belum tentu jamak, tetapi bisa diartikan tunggal. Itu bukti. Keluaran 7 nomor 1. Silakan. Oke Bang Suma, biar kita jelaskan Bang Suma. Dibaca aja, Bang. Kok lama? Saya kan buka Alkitab Bang Suma kan. Kalau bisa Bang Loh, Suma baca tadi- kan cepat lebih bagus Bang Tadi Suma. katanya jadi fungsinya Roh Kudus di Abang apa? Ngapain? Bang Suma Bang. Roh Kudus apa tugasnya? Tidur. Iya. Coba Anda baca Keluaran 7 nomor 1. Keluaran 7 ayat 21 ya. 1. Oh, Keluaran 7 ayat 1. Oke. Keluaran 7 ayat 1 ya. Oke, Keluaran 7 ayat Ayo Roh Kudusnya tidur, malas Roh Kudusnya. Bukan Bang Suma. Saya Roh buka Kudus- Alkitab memang. Roh Kudus ayat 1 itu kata Berfirmanlah Yesus. Tuhan. Keluaran 7 Ya, ayat silakan. 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, ya. Allah Di situ bahasa Ibraninya apa? ya. Allah di situ bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh, dia Allah Yahweh. Ya, Yahweh pula, mana ada Yahweh? Ya Bang Roh Suma Kudus kan yang tanya. bahasa Ibrani kan? Ya. Roh Kudus gimana Roh Kudus tidur? Tadi Markus 16 itu dikatakan apabila engkau percaya maka engkau akan mampu menggunakan bahasa-bahasa asing. Oke, Gimana tadi Bang Markus Suma, 16? Kalau gitu gini Bang Suma, biar kita bicara konsep tentang apakah mereka itu tunggal ataukah jamak. Iya, Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Elohim. Elohim itu artinya jamak, banyak Tuhan. Jadi begini, oke. Kalau Apakah Musa itu banyak, Bang, atau satu? Oke, sekarang gini Bang Suma. Oke, Bang Suma. Oke. Karena Bang Suma singgung Musa, saya juga ingin bertanya kepada Bang Suma pertanyaan yang sama tadi pagi, ya. Apakah Allah bisa salah tidak? Allah pencipta langit dan bumi nggak mungkin salah. Luar biasa. Itu kita konsisten ya, Terus Iya. alasan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu apa Bang Suma? Mereka mengeluarkan dari perbudakan Mesir, Ya. membebaskan mereka dan kemudian menjanjikan tanah yang sudah dijanjikan kepada nenek moyangnya. Iya. Dan diperintahkan kemudian untuk menggenapi nubuatan Tuhan kepada Abraham beranak cucu yang banyak. Amin. Berarti Alkitab benar dong, iya kan? Berarti tidak pernah salah kan? Alkitab kan? Dalam tataran itu masih kitabnya Yahudi itu, Bang. Dalam tataran itu betul. Itu Iya betul. Bang Suma. Iya, berarti Iya. benar kan? Berarti bangsa Benar. pilihan itu adalah dari bangsa Israel kan? Bangsa pilihan, bangsa Israel. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12, ayat 13, ayat 14. Mm-mm. Ini ma'akum.
Betul. Jadi kita harus akui itu. Silakan. Terus Terus Berarti bagaimana dengan Anda mengatakan tadi Tuhannya Yahudi adalah manusia? Oke. Jadi yang pertama kan tadi kita sudah bicara tentang menjadi gambar dan rupa kita ya. Kita itu berarti bicara tentang kami diciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Ya, rupa kami. Ya, iya. kami bukan kita. Kita itu bahasa Indonesia murni. Kalau kami bisa 2, bisa 3. Tapi kalau kami bisa juga 1. Iya. Contoh, saya masuk ke dalam kelas. Di depan kelas saya berbicara kepada murid-murid. Anak-anakku sekalian, kami besok ke Jakarta. Pertanyaan saya, murid-murid ikut nggak? Ya tidak ikut lah. Tidak ikut. Kalau saya masuk ke depan kelas, lalu saya berkata, anak-anak, kita besok ke Jakarta. Anak-anak murid ikut nggak? Iya, ikut. Berarti kita dan kami itu berbeda, Bang. Oke, berarti Bang Suma mau menyatakan bahwa sebenarnya 3 itu bisa jadi 1, Bang Suma. Ya? Oh, iya, bukan kan? begitu. Anda itu konsep pagan. Itu konsep pagan. Shema Israel, Adonai Eloheni, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Ahad itu apa, Bang? Oke, Bang Suma. Kalau begitu kita gitu lihat konsepnya, Bang Suma. Apakah Allahnya orang Kristen itu ada 3 atau mereka 3 tapi 1? Kita bisa buktikan. Ada 3 tapi dipaksa menjadi 1. Bukan dipaksa. Oh, memang dipaksa. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi mati, Bang? Bagaimana? Oh, tidak bisa mati. Tidak bisa mati. Tuhan Anda yang bernama Kristus bisa nggak mati? Mati, tetapi begini, Bang, jelaskan. Ada ayatnya, Bang Suma, biar Bang Suma paham. Mati. Karena Bang Beda. Suma nggak paham, saya jelaskan, Bang Suma, ya. Dari tadi paham-paham terus ini, Abang ini. Iya, Bang Suma. Yesus itu mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, ya. Bapak dia pencipta langit dan bumi bisa mati nggak? Gimana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Maka tadi saya bilang kan, dia tidak bisa mati kalau bukan dia yang bisa mati. Iyalah, Yesus bisa mati nggak? Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Bang Bukan Suma. Karena pertanyaan saya, Yesus bisa mati nggak? Ya nggak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Nggak bisa mati. Iya. Gimana? Bang Suma. Gimana cerita? Gimana tidak bisa mati, Bang? Dia itu manusia. Faktanya Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 6 nomor 3 seluruh manusia itu bisa mati. Yesus manusia. Iya, benar. Tidak ada dengar di dalam Yohanes 10 yang Anda maksudkan nomor 17-18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya sendiri. Artinya dia bisa mati. Bisa mati nggak di situ? Karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang Suma. Tapi kan berarti dia bisa mati. Tapi 3 hari kan dia bangkit kan? Menunjukkan nggak apa-apa, tapi dia bisa mati. Ya dia mati karena dia yang menyerahkan nyawanya, Bang. Bisa mati. Kalau Bapak bisa mati nggak? Kalau kita mati secara jasmani mati. Bapak Elohim yang mengutus Yesus bisa mati nggak? Yang mana, Bang Suma? Bapak Elohim bisa mati nggak? Ya kan dia kan sudah menjadi firman yang menjadi manusia. Bukan, Bapak Elohim yang disembah Yesus bisa mati nggak? Yang Bang Suma maksudkan itu, yang menurut pemahaman kita sampai detik ini adalah dia itulah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Oh, jadi ketika dia menjadi manusia, Bapak sudah nggak ada. Ya itu, makanya itulah ya, gimana dong? Gimana dong? Bapak ketika menjadi manusia, jadi nggak ada lagi Bapak, sudah jadi Yesus. Bang Suma, Bang Suma, coba lihat kejadian yang sangat luar biasa saat kematian Yesus, Bang Suma, biar Bang Suma tuh paham. Saat kematian Yesus, apa yang luar biasa di situ? Apa yang luar biasa atas kematian orang yang terkutuk oleh Tuhan itu? Dia kan dikutuk sama Tuhan. Oke lah, menurut Bang Suma itu orang yang terkutuk, tapi menurut kita salib itulah yang memerdekakan kita. Salib itu. Di mana dalilnya Elohim memberkati salib? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim? Salib itu adalah kekuatan Allah. Kan tadi pagi kan kita sudah sharing itu juga, Bang Suma. Salib adalah kekuatan Allah menurut Paulus. Menurut Elohim, salib adalah
Jadi kalau Bang Suma ini Bang Suma, makanya terakhir setelah dia salib itu, yang Bang Suma bilang bahwa dia manusia yang terkutuk, tapi dia terangkat ke surga. Jadi iya, nggak ada urusan itu, Bang. Nggak ada urusan, karena Yesus memang Yesus memberikan tanda bangkit hari ketiga itu untuk tanda kepada angkatan jahat. Betul. Anak manusia yang keluar. Bang Suma percaya nggak kalau Yesus itu telah naik ke surga? Kalau Yesus anak Maria terangkatnya ke langit. Betul, tapi benar kan? Iya, kalau Yesus anak Maria terangkat ke langit. Amin. Tetapi dia tidak mengalami kematian. Sedangkan yang keluar dari kubur itu bukan anak Maria. Oh, beda. gitu. Oh iya dong. Sekarang abang ini yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Betul tidak? Benar tidak? Bukan dikutuk Elohim. Loh, dalilnya begitu. Dia disalibkan itu karena untuk memakukan semua kutuk itu di atas kayu salib. Itu doktrin dari gereja. Itu doktrin dari gereja. Anda baca Ulangan 21. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Oke, Ulangan ya. Oke. Ya, silakan. Biar kita diskusi jadi Bang Suma paham ayat per ayat ya. Oke. Bang, kok jadi saya yang paham? Ya, iya. Nah, itu Kan bertanya aja ke saya. Oke, Anda yang bertanya ke saya. Ulangan 21 22 23. Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Oke, kita pelan-pelan Bang Suma biar sama-sama bisa paham gitu loh. Oh ya, paham. Ya, saya juga bisa paham maksudnya Bang Suma bisa paham maksud saya. Oke, Ulangan 21 ayat 22 23. 22 23. Oke, ayat 22 23. Di sini dia bilang penguburan orang yang dihukum mati. Luar biasa ayat ini ya. Oke. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah ya. Bang Suma jangan senang dulu Bang Suma, biar paham ini loh ya. Itu yang orang yang disalib ini dikutuk nggak sama Elohim? Ya iya, itu hukum Yahudi Bang Suma. Yesus itu. Oke, kita baca saja gini Bang Suma. Tujuan Yesus itu memang pengampunan dosa, makanya. Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa dengan membunuh orang? Di mana? Oke, makanya kita lihat lagi, Bang Suma gini lah Bang Suma. Bang Suma jangan begitu pesimis sama Paulus. Kesian lah Paulus jadi korban terus nih. Oke, coba kita lihat. Paulus memang Yesusnya mengatakan jangan percaya kepada Paulus. Salah Anda, kenapa Anda percaya? Yang di mana bilang gak bisa percaya sama Paulus tentang malaikat itu? Matius 24 nomor 23 sampai 26. Jangan percaya kepada Paulus. Oke, tunggu. Sebelumnya kita masuk ini dulu biar dengan adanya matinya Yesus itu telah membatalkan hukum Taurat dan hukum segala perintahnya. Jadi itu konsep yang datang muncul belakangan. Paulus lagi. Kembalilah. Apapun yang kita dalilkan, tetap pasti Mbak Suma nggak akan terima. Oke. Ya sekarang yang Anda mau percaya Yesus atau Paulus? Ya percaya Yesus lah. Yesus dong. Iya dong. Yesus yang harus dipercaya. Nah sekarang di mana kemudian tertulis di dalam pengajaran Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan yang dikutuk untuk nebus dosa orang-orang yang terkutuk? Di mana Yesus katakan itu? Oke. Jadi begini Bang Suma ya, supaya kita kalau bicara tentang masalah kutuk dan tidaknya itu, apakah dia Tuhan dan bukan, kita lihat dulu konsep apakah Yesus pernah menyatakan dia itu adalah Tuhan atau tidak ya, supaya bisa paham itu Bang Suma. Ya silakan. Di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan? Oke. Kalau saya bisa menjawab itu Bang Suma, jangan mendalilkan bahwa yang menyebutkan dia itu Allah ya, Tuhan ya. Silakan. Tuhan. Oke, ya kata Tuhan. Silakan. Oke, di room Bang Suma ini luar biasa. Bang Suma hebat. Oke, coba kita lihat di Yohanes 10. Tidak, jangan dulu, jangan yang ayat-ayat familiar, biar Bang Suma jangan ini. Wah, itu saya tahu itu gitu. Oke, coba kita lihat di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dulu.
Oke, Bang Kembali Suma ke sudah situ ketawa. lagi. Ya pasti itu ayat familiar. Pasti ayat familiar lah. Oke, Ya kan? silakan Anda baca. Tapi Bang Silakan Suma Anda harus baca dulu. 3 Oke, dalil. kita baca dulu ya Bang Suma. Silakan, Ya. saya dengar, saya Matius dengar. 28. Siap, Bang Suma, yang baik hati. Semoga Roh Kudus Allah bisa menolong Bang Suma. Iya. Oke. Silakan, silakan. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di dunia, di bumi. Pergilah, beritakanlah. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Betul? Itu Bang Suma bacanya salah. Saya baca aja ya, biar enggak Ya, dikincir silakan, ya. silakan, Oke. silakan, silakan. Saya baca biar Bang Suma tahu. Oke. Yesus mendekati mereka dan berkata, ini kata Yesus loh, ya, oke. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga Di itu punya langit. Allah loh. Sorga. Di langit, di langit. Iya, itu kan punya Allah, tapi dia berkuasa Iya, di di sana. langit. Oke. Berkuasa Ya, di sorga iblis berarti. Ya. dan di bumi. Bang Suma. Oke, karena itu perintah Yesus bilang gini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini 3 loh tadi tuh ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku Menyertai kamu selama-lamanya. senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai akhir zaman, Bang Suma. Jadi Bang Oke, Suma baik. harusnya bersyukur karena percaya Yesus. Oke. Kita pasti selamat karena dia pemilik surga. Gitu loh Bang Suma. Baik. Boleh nggak saya buktikan bahwa itu bukan Yesus anak Maria? Oke, silakan Bang Suma. Oke. Luar biasa hebat Bang Suma. Silakan buktikan Bang Suma. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana perintah Yesus anak Maria untuk beribadah, menyembah kepada dirinya di hari Minggu. Ya, Yesus itu kan Tuhan di hari Sabat. Itu kan jelas kan? Hari Sabtu berarti, yang hari Minggu. Bang Suma, kalau kita Bang Suma ya, setiap hari itu miliknya Tuhan. Jadi setiap Jangan manusia- begitu dong. Jangan. Ya kan Yesus mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau perintah Yesus anak Maria ada untuk disembah diibadahi hari Minggu, berarti yang keluar dari kubur itu adalah Yesus anak Maria. Silakan Anda tunjukkan kepada saya di mana perintah anak Maria untuk beribadah di hari Minggu. Kan tadi kan sudah bilang kalau hari Sabat pun Bang Suma tidak terima kan? Jadi ya, kalau bicara kan tentang perintahnya hari- Sabat, kan- Abang. Kan perintah Yesus Sabat, bukan Minggu. Kan di situ dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya ibadah Minggu? Iya. Jadi setelah kematian, kebangkitan dia itu hari berikutnya itu kita apa namanya? Perintah. Menyembah. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gini, Bang. Yang Anda sebutkan Roh Kudus tadi itu, yang ada pada diri Anda itu, yang membimbing kalian beribadah hari Minggu. Yang mengarahkan kalian ibadah hari Minggu itu adalah Roh Kudus yang Anda maksud dalam diri kalian itu. Jadi, yang memerintahkan ibadah Minggu Roh Kudus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Beda antara Kristus yang datang kepada Maria dan Kristus yang ada di dalam tubuh Anda yang bernama Roh Kudus itu beda. Ya, Itu yang pertama, Bang. jadi- Yang pertama. Yang kedua, mana perintah Yesus anak Maria untuk jangan bersunat? Oh, jangan bersunat. Iya. Kalau bicara Yesus bilang jangan bersunat, memang tidak ada. Tapi kalau sebelumnya Berarti Kristus atau Roh Kudus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Galatia 5 nomor 2 untuk jangan bersunat itu bukan anak Maria. Oh, gini Bang Suma. Maka kalau berbicara tentang bersunat, Bang Suma, Paulus itu kan apa rasul yang dipilih Tuhan ya. Jadi Paulus Ya, itu dipenuhi- Tuhan yang mana dulu?
tadi kan mengatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Aku memerintahkan jangan bersunat. Siapa Oke, aku? Bang Suma. Siapa aku? Siapa aku, Siap, Bang? siap. Siapa aku? Oke. Kita diskusi. Siapa Bang Suma. Oke. ya, siapa aku yang melarang bersunat? Itu siapa? Oke. Jadi gini Bang Suma, kalau bicara tentang bersunat, mungkin versi kita berbeda ya Bang Suma. Kalau menurut versinya Bang Suma, versinya beda. Versinya kalau Bang Suma, mungkin yang bersunat itu secara lahiriah ya, secara jasmani. Tapi kalau orang Perintah Kristen, Yesus, Bang. bersunat itu iya, tahu. Iya, Tapi itu di Kristen perintah Kristus memang jangan bersunat. Itu perintah Kristus. Tetapi kita ingin mendeteksi apakah yang keluar dari kubur ini benar-benar Yesus anak Maria atau Kristus palsu. Untuk mendeteksi bahwa dia adalah asli, tentu Anda bisa menunjukkan perintah Yesus asli untuk jangan bersunat. Mana perintah Yesus asli untuk jangan bersunat? Kita lihat dulu di kalau bicara Di mana? bersunat ya, coba kita lihat dulu di kisah para rasul ya. Kisah para rasul ya, tidak salah itu ayat 7 ayat pasal kisah para rasul 7 ayat 51. Coba buka dulu. Kisah para rasul 51 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Taurat ketika dia di Gunung Sinai dari malaikat, Bang. ya. Kok bisa lari? Coba Anda baca. Baca aja dulu. Nanti lanjutkan ke 53. Silakan. Oke. Silakan. Kisah para rasul ya, 7 ayat 51. Ya, 7. Silakan. Bang Suma ini benar-benar kuasai ayat ya Bang Suma, luar biasa hebat. Roh Kudus asli ada sama saya, Bang. Wow. Oh ya. Tapi di sini di ayat itu disampaikan juga bahwa kita harus hati-hati apakah bisa menguji roh itu benar dari Allah atau bukan dari Allah. Betul. Makanya saya tanya untuk menguji bahwa roh yang datang kepada Anda itu roh benar atau tidak. Mana perintah Yesus untuk jangan bersunat supaya kita tahu asli atau palsu yang datang kepada Anda. Silakan. Gitu ya. Satu. Oh iya. Kisah para rasul 7 ayat. Anda membawa 51-nya kan? Saya bilang baca di 53. Iya. Oh, 751 ya. Tunggu saya baca dulu ya. Coba lihat dulu. Ya. 751 50. Iya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, ya telah. Jadi kita berbicara tentang yang bersunat sebenarnya itu bukan tentang fisik jasmani ya, tapi kita bersunat itu lebih kepada hati dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang ditanam di dalam hati itulah yang bersunat yang sebenarnya menurut versi Kristen. Oke. Nah, kalau telinga kita mendengar perintah Tuhan sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Kita ikuti atau kita larang? Kita bantah. Kalau telinga kita mendengarkan, kan Anda mengatakan sunat telinga, bukan lagi sunat fisik. Kalau ada perintah yang didengar oleh telinga, sunatkan kulupmu, apa yang kita lakukan? Membantah atau mengikuti? Saya jelaskan, karena diskusi saya jelaskan. Jadi kenapa sampai kita itu harus ada Roh Kudus? Karena di situ Roh Kudus yang akan filter apakah ini benar dari Allah atau bukan dari Allah. Nah, kalau dari Allah, Bang, kalau dari Allah melarang bersunat atau memerintahkan bersunat. Kalau dari Allah rohnya. Tapi Bang Suma tahu nggak? Ketika matinya Yesus itu telah mematahkan semuanya, membatalkan Iya itu. Makanya kalau jangan ke situ dulu. Kalau dia yang keluar dari kubur, sabar. Kalau dia yang dari kubur itu bertentangan dengan Allah, berarti dia palsu. Karena Yesus tidak pernah bertentangan dengan Allah. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa untuk aku lakukan. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tapi senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam dirinya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Allah memerintahkan bersunat, apakah Yesus membantah sunat atau mengikuti sunat?
Ya kalau hukum Yahudi ya pada waktu itu tidak bisa dihindari, memang harus dilakukan. Yesus bukan secara umum. Yesus ini mengikuti perintah Elohim atau membantah perintah Elohim? Dia mengikuti semua perintah Elohim. Lalu dari mana Paulus mendapatkan perintah? Lalu dari mana Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat? Iya, jadi dari mana? Gini Bang Suma. Kalau dari mana, Bang Suma berpatok, saya jelaskan biar Bang Suma paham ya. Kalau Bang Suma paham. terus, iya Bang Suma, biar paham ya. Kalau Bang Suma berpatok terus pada Yesus, kita akan kepelintir ya logika. Harus dong Pak. Yohanes 3 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ini Bang Suma ya. Yesus katanya jalan, bukan Paulus. Iya tahu. Nah, jadi sekarang gini, Paulus menerima ilmu dari mana melarang Kristen bersunat? Ilmu dari mana? Oke. Makanya saya jelaskan apa yang disampaikan Paulus. Bang Suma kan cut semuanya. Tidak ada Paulus karena Paulus dianggap bahwa penyesat ya, palsu. Tapi Bang Suma tahu tidak? Yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus Kristus yang karena rohnya lah yang membuat Paulus menjadi sangat berani. Yesus Anda katakan tadi akan mengikuti segala perintah Bapaknya. Tidak mungkin Yesus membantah perintah Bapaknya. Sekarang Paulus bertemu dengan Kristus. Kristus yang mengajarkan membantah perintah Bapaknya. Sekarang gini Bang Suma, supaya Bang Suma jangan tersesat dengan pikiran bahwa siapa Yesus itu. Kita lihat dulu apa Yesus ini sebenarnya siapa sih, gitu kan? Mau ditahu gitu kan? Kita lihat saja gini Bang Suma. Bukan yang mengajarkan Paulus untuk melarang orang bersunat itu siapa yang ngajarin dia? Kan saya sudah sampaikan tadi kan, kalau bukan karena Roh Kudus, Paulus tidak akan mungkin menyampaikan tentang Roh Kudus mana yang menentang Elohim. Makanya hanya iblis yang menentang Elohim, Bang. Hanya iblis yang menentang Elohim. Kan tadi kan saudara, Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Sebab Mesias palsu, Kristus palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku akulah Kristus, Yesus yang kau aniaya. Tetapi kenapa ajarannya bertentangan dengan Elohim? Berarti itu adalah Kristus palsu. Tidak ada Bang Suma. Apa yang diajarkan Paulus itu 1000% tidak pernah bertentangan dengan Yesus mengajarkan bersunat, Paulus melarang bersunat. Masa tidak bertentangan itu? Makanya Bang Suma. Makanya Bang. Makanya kita lihat dulu ya. Iya, silakan. Silakan. Ya, jadi itu kalau Bang Suma bicara itu hukum Taurat ya. Coba kita lihat di Yohanes 1 ayat 17 lah. Coba Yohanes 1 ayat 17 ya. Iya, silakan. Tentang bersunat itu kan sebenarnya dari Musa kan. Jadi biar dipahami lah. Yohanes. Iya, sampai Yohanes. Baca nomor 18 nanti ya, Bang ya. Iya. Iya, silakan. Bang Suma kalau sudah dapat bantu dibaca lah biar agak lebih cepat. Jadi diskusinya lebih bisa ini. Roh Kudusnya tidur Abang ke ini. Roh Kudus. Sebab sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa ya. Di hukum Taurat itu berlaku Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Begitu Bang Suma. Yesus Kristus. Betul. Terus Bang Suma mau bilang nomor apa? 18-nya? Perlu lagi hukum Taurat? Sementara nomor 18-nya? yang pemilik hukum Taurat itu telah datang Bang Suma. Itu kata tidak Anda. Ada seorang pun. Itu kata Anda yang sudah mengikuti Paulus. Oke. Saya baca lagi yang Bang Suma biar lebih ini nyambung ya. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gitu. Jadi karena Yesus itu datangnya dari surga, dia itulah pemilik surga itu. Jadi kalau Ya, barang terus apa siapa hubungannya dengan jangan bersunat? Yesus, Apa hubungannya dengan perintah larangan bersunat? iya kan? Itu kan kita akan kembali ke sana kan tadi itu kan dengan matinya Yesus telah batalkan hukum Taurat dan segala perintahnya. Yesus ini kan anak Allah. Itu kata Paulus. Efesus Dia itu anak tunggal Allah. Efesus 2 nomor 15. Sedangkan Yesus berkata di dalam Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi hilang lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Yang kedua, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan sunat kuluk, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Oh iya. Jadi orang Kristen dasarnya tuh Bang Suma, biar kita sharing ya. Orang Kristen itu kenapa tidak pernah takut lagi soal hukum-hukum seremonial? Ya sama seperti iblis, Bang. Iblis juga tidak takut dengan melanggar perintah Tuhan. Oke Bang Suma. Oke lah. Jadi kita coba buka di Roma 5 ayat 9 20. ya. Jadi ini perjanjian baru ya. Ke perjanjian baru ketika Berarti Paulus Yesus lagi datang kan? ke dunia ya. Berarti Paulus. Jangan fanatik dengan Paulus lah Bang Suma. Iya. Biar kita Anda dulu. harus loloskan dulu apakah yang datang ke Paulus itu Yesus beneran atau palsu. Itu dulu. Yesus beneran. Maka kalau Yesus beneran, di mana Yesus melarang bersunat? Kan di situ dikatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? Iya. Mana? Halo Bang Suma. Jadi Ya mana kita perintahnya coba- Yesus agar jangan bersunat, Bang? Makanya saya ini baca biar Bang Suma tahu dulu. Jadi yang tadi yang saya sudah jelaskan itu tentang Yesus menyatakan dirinya Tuhan ya. Biar supaya kita lihat dulu. Coba kita buka di Lukas ya. Coba biar lihat Lukas dulu lah. Mungkin kita bisa ketemu di sana. Lukas ya. Silakan Saudara Macu, silakan. Ya. Bang Afida, barakallahu fiik. Lekas. Silakan abangku. Perintah Yesusnya untuk jangan bersunat. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kalau Paulus memerintahkan di dalam Galatia 5 nomor 2 jangan bersunat, berarti ada perintah Yesus sebelumnya untuk jangan bersunat. Mana perintah itu, Bang? Kalau itu benar-benar adalah Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Silakan. Iya, jadi Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat, Bang Suma. Jadi kalau dia menentang tentang tidak boleh bersunat, berarti dia bukan Allah, gitu loh. Jadi yang kedua, lalu yang ngajarin Paulus, Bang, untuk jangan bersunat itu Yesus. Bang Suma, menggenapi Yesus hukum yang Taurat. mana? Bukan Bang masalah Suma, menggenapi. Matius 20 tadi, Bang. Anda yang membaca Matius 28. Yesus mendekati mereka lalu berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya." Pertanyaan saya, Paulus menerima pengajaran dari Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Galatia 5 nomor 2. Apa yang dikatakan Paulus? Barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Pertanyaan saya, di mana kemudian Yesus anak Maria mengajarkan untuk jangan bersunat nonot? Kalau itu kalau yang datang kepada Paulus benar-benar Yesus anak Maria, berarti ada perintah sebelumnya dari Yesus anak Maria. Tunjukkan perintah itu tertulis di mana. Silakan. Ya. Jadi kalau bicara tentang bersunat itu memang secara alkitabiah Yesus tidak mungkin membatalkan sesuatu yang dia sudah telah. Nah, Bang Suma, berarti, jadi kita bisa lihat begini, Bang Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa, Bang?
Ya memang Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Gimana ceritanya? Bang Suma. Karena Bang Suma, gini Bang Suma. Gimana ceritanya, Bang? Bang Suma. Kalau kita mau tahu apakah Paulus ini palsu atau tidak, kita Bukan bisa palsu, lihat dari bukan Paulus yang palsu, Bang. Dia betul-betul asli Paulus ini. Yang ditanya ini adalah Mesias palsu atau asli yang datang kepada dia. Kalau Ya, asli, kalau asli, mana ajaran Yesus asli agar jangan bersunat? Oke, jadi begini, Bang. Jangan kita berfokus kepada bersunat karena itu lahiriah Bang Suma. Lahiriah. Matius Tapi 28 yang Anda baca, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ingat, Bang, iblis menyertai manusia sampai hari kiamat. Ingat itu dulu. Nah, kalau untuk membuktikan yang datang kepada Paulus itu iblis atau Yesus, tentu Anda bisa menunjukkan ucapan Yesus ketika dia menjadi utusan di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk tidak bersunat. Kapan kau bersunat? Aku tidak berguna bagimu. Itu Yesus yang asli ucapkan di mana? Iya. Jadi yang tadi kita sudah sampaikan itu, bahwa apa yang disampaikan Paulus itu tentang bersunat lahiriah itu tidak diperlukan. Tetapi yang perlu Kata bersunat. siapa? Bersunat Kata hati. siapa? Ya, kata siapa Ya, tidak Paulus. perlu sunat itu? Ya, dari mana Yang ilmunya? disampaikan Paulus. Iya, jadi apa yang Dari disampaikan mana Paulus? ilmunya? Iya, makanya saya sampaikan apa yang disampaikan Paulus itu semuanya benar-benar terarah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka tidak ada satupun yang bertentangan. Di mana Tuhan melarang bersunat? Kalau Anda membaca Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat kulub, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Mana perintahnya untuk tidak bersunat? Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Nah, mana perintah Yesusnya untuk jangan bersunat? Karena kalau kau bersunat, aku tidak berguna bagimu. Di mana itu Yesus sampaikan? Iya. Jadi kita coba baca ya supaya bisa tahu ya. Silakan. Oh ya, oke. Yeremia 9 ayat 25 ya, Bang Suma, biar kita ayat konteks Iya. saja lah. Oke. Silakan. Jangan kita pelintir kemana-mana lah logika kita. Iya, silakan. Yeremia 9 ayat 25 Bang Suma. Oke. Silakan. Oke. Dia bilang begini, lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan. Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katanya. Itulah. Bersunat kulit katan itu dihukum, kulit katan itu menghukum. Oke. Jadi kenapa sampai Paulus menggunakan logika itu? Karena memang yang diharapkan itu bukan secara lahiriahnya, tetapi bagaimana supaya hatinya itu disunat, hatinya itu telinganya. Jadi hatinya itu bagaimana dia mencintai Allah dengan sungguh, ya, betul-betul mengasihi sesamanya manusia. Itu sunat hatinya, tidak membenci, tidak membunuh, tidak memfitnah. Itu sunat yang sesungguhnya, ya. Yang kedua telinga. Bagaimana Bang Suma? Coba Yeremia 9 nomor berapa tadi? 25. Coba Anda baca 26-nya supaya Anda tahu itu ucapan Tuhan kepada siapa. Iya. Kepada siapa ucapan itu, Bang? Oke. Silakan Anda baca. Ayat 6, oke, 9 ayat 26. Orang Mesir, orang Yehuda, Bani Amon, dan orang Moab. Dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya, berkeliling orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Bersunat hatinya. Itu yang dimaksud. Mereka yang dimaksud, Bang. Mereka yang dimaksud orang-orang Yehuda, orang-orang Moab, bukan seluruh bangsa, bukan yang datang kepada Bani Israel, yang datang diajarkan oleh Yesus. Ini tidak ada tentang pembatalan sunat, Pak. Bang Suma, di situ dibilang tidak bersunat hatinya. Itu Bang Suma. Sebelum dikatakan bersunat hatinya, tidak bersunat. Coba Anda baca baik-baik, Pak. Coba Anda baca baik-baik. Orang-orang yang diam di padang gurun sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan
segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Berarti sunat kulub dan sunat hati. Gitu saudara cara memahami Bible. Tidak ada bersunat bicara itu, dia hanya bicara tentang bersunat. Bersunat sebelumnya dikatakan bersunat dan orang-orang Israel yang tidak bersunat hati. Bukan yang bersunat kulub. Yang dihukum bukan yang bersunat kulub, tapi yang tidak bersunat hati. Jadi itulah ya Bang Sumaya. Jadi tentang bersunat itu sudah ya, sudah dijawab ya. Jadi Iya, mana perintah Yesus untuk jangan bersunat? kan saya sudah bilang Bang Suma, Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi memang sudah semuanya genapi. Makanya Efesus 2 ayat 15 Yesus, itu jelas. Bang, Oke. kata Yesus Bang, di dalam Matius yang Anda maksud tadi digenapi, apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi lenyap dibandingkan setitik dari hukum Taurat itu dibatalkan. Malah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Apa kata Yesus di dalam Matius 23? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang dikatakan oleh mereka, tapi jangan kamu ikuti perkataan mereka, perbuatan mereka, sebab mereka mengatakan tentang hukum-hukum, tetapi mereka tidak mempraktekkannya. Sedangkan kalau Anda melihat dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Hukum Tauratnya mengajarkan sunat perbuatan kan, sunat kulub kan. Kata Tuhan, terkutuk orang yang tidak menjalankan sunat dengan perbuatan. Oke. Bang Betul? Suma, oke. Kita lihat dulu biar kita jangan disesatkan dengan secara lahiriah ya, jasmani ya. Jadi coba kita lihat di Yohanes 7. Sunat hati itu apa, Pak? Tunggu. Sunat hati itu apa? Ya kita harus tinggalkan semua kebencian dalam hatinya kita, tidak boleh menyimpan. Oh, bukan kan gitu. Sunat hati itu Ulangan 10. Sunat hati itu tunduk, berserah diri, bertekun, menjalankan perintah Tuhan. Dan itu benar. Perintah Tuhannya sunat kulub atau jangan sunat kulub? Perintah Tuhan itu satu, Bang Suma. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi sesama? Sabar. Bagaimana Anda bisa mengatakan mengasihi orang kalau Anda mengajak orang untuk ingkar kepada perintah Tuhan? Oke, kita lihat jangan pelintir ya. Oke, kita lihat ayat saja. Silakan. Antara yang Anda ingin bawa. Saya senang karena diskusinya lebih enak, enteng gitu. Ya, silakan. Data mana yang Anda ingin sajikan tentang apa ini? Bang Suma kalau bisa baca tolong dibacalah karena saya nanti mata saya kurang bagus soal pandangan. Silakan. Yohanes 7 ayat berapa ya? Ayat 22 kalau tidak salah. Coba dibuka dulu. Nanti terus ke data 28 29 Bang ya. Boleh Bang. Bang Suma kuasai ayat itu. Silakan Anda baca. Yohanes 7-nya silakan. Oke, Yohanes 7 Yohanes 7 silakan. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Iya, terus sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Tetapi dari Abraham. Iya, dari nenek moyang kita kan. Dan kamu bersunat orang pada hari Sabat. Itu. Kalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Ya, ini kepada Yesus. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Itu Yesus yang bilang loh. Iya, terus? Yesus yang bilang, Bang Suma. Terus apa yang salah lagi kalau Yesus sudah sampaikan begitu? Yesus hari Sabat apa yang dilakukan? Menyunatkan atau melarang bersunat? Dia menyembuhkan, menyunat juga. Ya, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Iya, terus? Ya, jadi Yesus sampaikan begitu. Musa menetapkan supaya kamu bersunat, tapi sebenarnya tidak demikian, kan begitu? Kan jelas di situ kan? Perintah sunat itu kan hukumnya wajib, Pak. Siapa yang membatalkan? Bagaimana?
Kan perintahnya wajib sunat itu. Siapa yang membatalkan? Bang Suma baca baik-baiklah. Sebelumnya itu bukan perintah Musa, tapi itu memang dari nenek moyang. Ya, Iya, itu perintahnya memang. Itu perjanjian kekal. Baca Yohanes 17, Kejadian 17, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Oke. Perjanjian kekalku adalah bersunat kulub. Itu perjanjian kekal. Mm-mm. Dan di data nomor 14-nya, orang yang tidak bersunat, bunuhlah. Makanya saudara, syukran, Masya Allah. Makanya kalau Anda melihat di dalam Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, endingnya di nomor 9. Apa kata Tuhan di sana? Segala dosa-dosamu yang pernah kamu lakukan, wahai Israel, telah menyakiti hatiku. Tetapi ada satu kesalahanmu yang tidak akan pernah aku lupakan. Nomor 9-nya, yaitu memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam bait suciku. Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak sunat kulub tidak boleh masuk ke dalam kota kudus, kota suci Yerusalem. Jadi, bagaimana bang? Saya minta pertanggungjawaban saudara, mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, dengan perintah ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat, meninggalkan sunat. Oke, jadi ini sudah iya, lama, iya. berapa? Sudah 30 menit. Saya minta perintah jadi Yesusnya. Kalau bicara silakan. Kalau perintah Silakan. Yesus tidak ada, Bang Suma. Tidak ada. Lalu Paulus menerima perintah untuk jangan bersunat itu dari mana? Ya dari Roh Kudus lah. Makanya tanyanya saja Roh Kudus, kan begitu. Roh Kudus itulah yang berarti yang datang Yesus. kepada Paulus, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus tapi Roh Kudus. Yesus anak Allah yang Roh Kudus atau Yesus yang mana ini? Yang mana yang betul? Yesus atau Roh Kudus nih yang datang? Bang Suma, Yesus itu telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita dan sekarang ini sampai selamanya. Iya. Yesus. Iya, Nah, tetapi Roh Kudus itu ketika dia datang, Yohanes 16 nomor 12, nomor 13, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan itu yang disampaikan. Sekarang, mana perintah Tuhannya untuk menghentikan wajibnya perjanjian kekal berupa sunat? Di mana tertulis? Kalau kita mau bicara tentang sunat, mau baca Roma lagi, nanti Bang Suma alergi lagi soal Bukan Roma. alergi bang, ini masalah Paulusnya bang. Kalau itu perintah dari Roh Kudus atau perintah dari Yesus, mana dalilnya? Kan dikatakan dalam Matius, dengarkan. Ketika ada orang keluar dari kubur dan Anda katakan itu adalah Yesus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya, sampai kiamat. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kalau betul yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus anak Maria, tentu ada perintah dari Yesus anak Maria dong untuk jangan bersunat. Kenapa? Baca Yohanes 17 nomor 8, Pak. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sekarang dia katakan segala firman. Nah, mana di antara segala firman dari A sampai Z yang Yesus sampaikan yang melarang bersunat? Karena segala firman telah dia sampaikan, gak ada lagi yang lain. Sedangkan Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Kalau silakan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita untuk harus bersunat, ya. Bersunat secara ini ya, secara jasmani. Jangan bersunat, Pak. Dia perintahkan jangan bersunat. Dari mana ilmunya? Bang Ya, Suma. silakan. Baik Silakan. dipahami,
Itu kita lihat saja tentang ajaran Yesus lah, biar kita mengerti ya, mengerti tentang apakah Ngerti lagi. ya. Iya, 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 iya. Iya, iya Bang Suma. Jadi kita itu sudah diajarkan Tuhan untuk menggantikan semuanya itu dengan makan dan makan roti dan mencawan di darah Kristus. Ini akan memperparah keadaan kalau Anda merembet kemana-mana. Yesus mengatakan di Lukas 16:17, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan sebelum langit dan bumi lenyap. Langit dan bumi belum lenyap, Bang. Jadi saudara Macu, mungkin saudara kelelahan, barangkali mau istirahat dulu. Karena saya sudah minta kurang lebih 30 menit perintah Yesus untuk jangan bersunat Anda tidak tunjukkan. Mungkin abang mau istirahat, bisa kita lanjut sebentar malam atau besok gitu. Abang istirahat dulu ya. Karena jaringan abang juga putus-putus di sini. Bikin kuping saya sakit, Bang. Saya juga kebetulan ini. Halo? Iya. Halo? Siap, Bang. Itu jaringan Anda nggak bagus. Roh Kudus lagi ngamuk. Roh Kudusnya nggak terima, Bang. Roh yang Anda katakan kudus itu nggak terima, Bangku. Mungkin maksudnya gimana? Abang mau istirahat dulu mungkin sudah 30 menit. Bukan masalah istirahat. Karena gini Bang, kalau kita berbicara tentang yang lahiriah, sementara yang sebenarnya yang utama itu kita tidak bahas, sia-sialah diskusi kita ini. Karena yang berhubungan dengan yang lahiriah itu, yang memang tidak lagi dilakukan oleh orang Kristen, karena iya oleh Kristen. Yesus Oke, itu telah oleh datang Kristen. di dunia. Itu orang Kristen. Yang saya pertanyakan tentang Yesus anak Maria. Kan saya katakan Yesus Anda dengan Yesusnya Yahudi itu berbeda. Yesusnya Romawi dan Yesusnya orang Yahudi itu berbeda. Yesusnya Yahudi tidak menghentikan perintah sunat. Sedangkan Yesusnya Romawi yang datang kepada Paulus menghentikan sunat. Nah, kalau Anda ingin membuktikan bahwa Yesus yang datang kepada Romawi itu adalah Yesus yang datang kepada Yahudi, tolong tunjukkan di mana Yesus Yahudi mengajarkan menghentikan perintah sunat Elohim. Di mana itu Yesus pernah larang? Jadi kalau kita mau bicara begitu, kita lihat dulu siapa si Yesus ini ya, sampai dia bisa kita sembah dia, gitu kan? Supaya kita tahu bahwa benar-benar bahwa yang kita sembah Paulus ajarkan semuanya ini adalah mengajarkan tentang tiga pribadi yang jadi satu itu. Jadi jangan kita di mana Yesus mengajarkan tentang tiga pribadi yang satu? Ya kan tadi sudah dijelaskan kan tiga di mana pribadi itu, Bang? Jadi Tuhan Yesus bagaimana Bang Suma? Di mana Yesus mengajarkan kalau dia itu sehakikat dengan Bapa? Di mana? Oke, kata Yesus ya. Iya, ingat ya mengenai sunat Anda belum bisa buktikan. Ya, sekarang ucapan Yesus yang mengatakan bahwa dia sehakikat dengan Bapa itu di mana? Oke ya. Iya. Oke. Kita buka di Yohanes 16 ayat 46. Oke, silakan. Yohanes 16 ayat 27 sampai 28 lah. Silakan. Oke, saya baca dulu Bang Suma biar Bang Suma tahu bahwa perkataan Yesus ya. Yohanes. Aduh, Bang Suma luar biasa. Bang Suma ini kuasai benar ayat Alkitab Bang Suma ya. Belajarnya banyak Bang Suma. Iya Bang. Yohanes. Luar biasa. Silakan. Cuma benar-benar paham. Oke, 16 ayat. Oke, 16 ayat 27, 16 ayat 27 sampai 28 kalau tidak salah ya. Silakan. Oke. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku, ya. Terus dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa, gitulah. Itu kata Yesus. Jadi yang saya tanya sehakikatnya mana? Ya.
Mana yang saya tanya, mana pengakuan Yesus kalau dia sehakikat dengan Bapa? Oke, tunggu saya lihat dulu ya, Bang Sumaya, biar Iya. kita bisa tahu Yesus menyatakan dirinya. Oke, ya. Oke, tapi kalau kita bicara tentang Yohanes nanti Bang Suma ini lagi nggak percaya lagi Yohanes. Ya, ya. Iya, silakan aja Bang, silakan aja. Ya, Ini ya. kan berbicara mengenai sehakikat. Iya. Karena Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sehakikat dengan Bapaknya. Iya. Tapi kan waktu Yesus terangkat ke surga kan dia bilang pergilah jadikan seluruh bangsa, baptislah mereka. Ada 3 yang Iya, dia sebut. itu yang tadi yang di Markus 16 itu sama seperti Iya. yang Matius 28 itu. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan. Nah, kalau itu adalah Yesus asli berarti ada perintahnya meninggalkan sunat. Mana perintahnya? Enggak ada. Iya. Makanya ku bilang, abang lebih baik istirahat dulu abang. Jadi bukan. Kalau bicara tentang Roh Kudus kan itu kan perintah Yesus. Yang Yesus yang meminta Roh Kudus untuk turun ke dunia. Yang dia minta keluar dari Bapaknya, gitu. Nah, berarti yang datang setelah Yesus Roh Kudus atau Yesus? Setelah Yesus Roh Kudus. Roh Kudus kan? Nah, Paulus bertemu dengan siapa di Damsik? Paulus bertemu dengan siapa? Iya, jadi kalau Roh Kudus itu dia datang ke dalam Allah batinnya manusia. Dia Ya, yang ke dalam, datang kepada Paulus di padang gurun siapa, Bang? Bagaimana, Bang? Yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Yesus atau Roh Kudus? Ya Yesus dalam kemuliaannya Ya, menunjukkan katanya dia minta supaya Bapak mendatangkan Roh Kudus. Kok Yesus yang datang? Iya. Mana yang betul? Bang Suma, karena memang Paulus itu dipilih khusus untuk menyatakan kebenaran, ya, menyampaikan kebenaran tentang Siapa? Yesus Kristus itu bersaksi. Karena Paulus. gini, kenapa? Paulus diutus untuk menyampaikan kebenaran. Karena sudah banyak, karena di situ sudah sampaikan bahwa sudah banyak orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang daripada kebenaran Allah. Makanya Paulus melarang bersunat itu menyimpang nggak, Bang? Gimana, Bang? Melarang bersunat kulub itu menyimpang nggak dari perintah Tuhan? Ya tidaklah. Ya, tidak. Mana? Siapa yang membatalkan? Siapa yang membatalkan itu? Bapa, Elohim, Yesus, Kristus, anak Maria, atau siapa yang membatalkan? Iya. Jadi makanya tadi saya bilang itu, dengan kedatangan Yesus Kristus itu, semua kutuk telah dilakukan di kayu salib. Semua yang berhubungan dengan seremonial, hukum Yahudi sebelumnya Iya. telah diselesaikan di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Hukum yang datang itu adalah hukum Kristus. Karena apa? Itu kata Paulus. Bukan kata Paulus, itu memang. Lalu kata siapa? Kata siapa? Kata siapa, Bang? Bang Suma, makanya Bang Suma kalau baca benar tentang siapa Yesus itu, kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Jadi kematian Yesus itu dia adalah Allah. Kalau bukan dia serahkan nyawanya, tidak mungkin dia bisa mati. Yang kedua, berarti dia harus bunuh diri, Abang. Dia harus bunuh diri berarti. Bukan bunuh diri. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Betul. Berarti dia harus bunuh diri baru bisa mati. Kata bunuh diri itu tidak cocok untuk Yesus, ya. Tapi dia Iya, nggak cocok. Tapi dalilnya Anda memaknainya tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku sendiri. Memang satu orang Ya, pun berarti dia harus nombak diri sendiri dong. Kalau orang yang nombak dia berarti dia dibunuh. Kalau orang yang gantung dia berarti dia dibunuh. Dia harus bunuh dirinya sendiri baru bisa mati. Itu yang tertera di dalam kitab Saudara Yohanes 10 nomor 17-18, abangku. Betul abang Suma. Berarti Yesus tidak mempan dengan salib. Yesus tidak mempan dengan racun. Yesus tidak mempan dengan pedang. Dia harus bunuh diri baru dia bisa mati. Bukan begitu dong. Lalu bagaimana? Makanya saya bilang tadi,
kalau Bang Suma tidak dituntun oleh Roh Kudus, Bang Suma nggak akan paham. Roh Kudus lagi. Roh Kudus, Bang Suma. Roh Kudus. Bang Suma ini bisa nangkap apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Kalau Bang Roh Suma Kudus itu lagi. mau merendahkan diri, mau undang Roh Kudus, oke lah, beta mau cari tahu apakah benar Roh Kudus ini adalah Roh kebenaran atau tidak yang bisa menyatakan bahwa siapa Yesus Kristus ini, siapa Allah. Abang, kalau Roh Kudus itu sudah pasti roh benar. Cuman yang datang kepada Anda ini, itu roh apa? Ya, Roh Kudus lah, Bang. Iya, pengakuan Anda Roh Kudus, tapi praktiknya di lapangan kok bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bersunat, Anda diperintahkan jangan bersunat. Sedangkan Roh Kudus itu tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan. Roh Kudus itu Jangan-jangan yang datang roh haye, Bang. Oke, Saudara Macu, mungkin begini, kita Bang Suma. istirahat dulu, Bang. Biar saya jelaskan dulu tentang siapa Roh Kudus itu, biar Bang Suma agak sedikit mengerti tentang kenapa itu. Aduh, saya lagi yang mau diajarkan. Alamak. Iya, saya ajarkan Bang Suma. Iya, biar Bang Suma iya. paham. Oke. Jadi Bang Suma. Iya. Oke, ya. Jadi gini, kalau Paulus itu ya, dia mengajarkannya menyimpang, itu kita bisa tahu. Kalau Paulus Buktinya itu dia tidak melarang menyatakan bersunat Yesus- itu perintah dari mana? Tunggu, Itu saya sudah jelaskan. penyimpangan, Bang. Itu sudah Kalau- menyimpang. Melarang Oke. bersunat itu sudah penyimpangan. Makanya saya tanya, siapa yang memerintahkan Paulus untuk tidak bersunat? Itu Oke. penyimpangan. Tunggu, makanya saya jelaskan dulu Bang Suma. Yang disebut dengan ajaran yang salah dan Paulus itu palsu atau bukan, apakah dia ketemu Yesus itu Yesus yang benar atau tidak? Dari ajarannya, nah Paulus itu tetap mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita semua ini percaya, karena apa? Karena setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, itulah adalah kebenaran Allah. Yang datang dari Allah itulah kebenaran. Nah, coba kita lihat ya. Itu kalau tidak salah ada di Matius juga ya, Matius 23 ayat 13, celakalah orang Sunat aja Anda nggak bisa buktikan, Bang. Apalagi pindah yang lain. Tadi kan sudah jelaskan Bang Suma. Jadi kalau Di mana Anda menjelaskan siapa yang memerintahkan Paulus untuk membatalkan sunat? Itu loh pertanyaannya. sunat itu, kalau kita beda-beda pemahaman soal sunat ya. Kalau sunat Jangan itu dengan saya, Bang. Jangan dengan saya, dengan Yesus. Yesus anak Maria. Yesus di dalam Lukas 2 nomor 21 22 dia disunat pada hari ke-8. itu Tuhan benar. Anda saja tunduk kepada aturan Tuhannya. Paulus mengajarkan untuk meninggalkan aturan Tuhan tersebut. Pertanyaan saya, Paulus dapat ilmu dari mana?